kurang lebih 3 minggu yang lalu saya dapat komen seperti ini. Kalau Peggy dibebaskan, Mbak mau apa? Ya, saya jawab. Di situ pernah saya jawab di komennya. Ya saya senang lah. Ya, akhirnya dengan dibebaskannya Peggy, ya, ada sedikit keadilan lah buat masyarakat kecil. Dan masyarakat kecil pun tentu tidak akan takut untuk melaporkan permasalahannya kepada aparat, ya. Ya mungkin jika dulu saya itu mungkin nggak takut untuk melapor, ya. Bukannya nggak takut sih, nggak ada biaya ya. Mungkin dulu kalau ada yang mendampingi saya, ya, saya maksudnya dicecer sama 2 oknum dengan kasus yang beda-beda di saat masa istirahat saya. Waktu itu otak saya baru berusia antara 3 atau 4 tahun, ya. Bayangin, otak baru usia 3 atau 4 tahun dalam masa rehab, masa istirahat, ya. Ketika sambil istirahat saya buka rental PS, ya mungkin sering saya buat video tentang permasalahan saya ini, ya. Mungkin yang sudah mengikuti mungkin udah bosen, kalau yang baru-baru mungkin baru tahu, ya. Ketika otak saya baru 3 atau 4 tahun, ya, saya kan tuh buka PS, rental PS. Nah, di situ ada oknum polisi yang marah-marahin saya, ya, menuduh saya, ya, di saat otak saya butuh benar-benar istirahat, ya. Tak ada suami, saya harus memperjuangkan keluarga saya ini dan membesarkan kedua anak saya yang masih sekolah, ya. Otak baru berusia 4 atau 3 atau 4 tahun lah yang lalu, ya. Siang hari dimaki-maki, PS bikin anak jadi pencuri, ya. Ya di situ saya terpaksa ngomong keras juga. Tetangga pada melihat, saya nggak peduli, ya. Kalau anak menjadi pencuri itu kan tergantung didikan orang tuanya. Saya teriak kencang. Ya maaf jika sampai saat ini, ya, saya membuka permasalahan ini meski si oknum polisi ini sudah meninggal, ya, dan sang istri sudah minta maaf sama saya ketika waktu itu juga, ya. Saya maafin lah, ya. Mungkin si emosi si oknum polisi ini karena anaknya itu nggak bisa dibilangin, dan akhirnya saya mendengar kabar saat ini juga, ya. Akhirnya keluarga mudanya ini kan istri muda ini, ya masih tetanggaan sama saya ini, akhirnya berantakan. Anaknya katanya di pondok, terus ibunya itu kerja jadi apa nggak tahu, ya. Sekali lagi pesan saya, ya, jangan tergiur menjadi istri kedua polisi, ya, oknum, ya. Kasihan nanti itu bisa endingnya karena tidak masuk di catatan kantor, ya, jadi nggak bisa dapat pensiunan, ya. Ketika nanti ketahuan istri tua, nanti ya juga tidak dapat harta, ya, pasti akan menyedihkan, ya. Nah, yang kedua, ya, saya berpikir seperti ini. Oh, saya dikenalkan sama oknum polisi. Oh, mungkin saya untuk bersandar, untuk menaruh kepala saya di saat lelah, letih, ya. Harapan-harapan saya itu besar pada si oknum polisi ini, ya, supaya di saat aku terpuruk tuh ada orang yang mau mendengarkan ceritaku, ada yang mau mendengarkan keluh kesahku. Ternyata tidak sesuai yang saya bayangkan, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ya, akhirnya saya ya tahulah hubungan orang dewasa.
ya. Toh kalau mungkin ada yang bilang kok nggak lapor mbak ya, saya sadar diri posisi saya ya, ketika oknum polisi ini orang terpandang, orang yang disegani di kampung saya, meski satu kecamatan ya, karena setiap ada orang gawe itu pasti ada oknum polisi ini ya, sering ya. Nah ya di situ apalah daya saya waktu itu, ekonomi keuangan lagi mobat-mabit, jangankan untuk berpikir mengadu ke atasan oknum polisi ini ya, otak saya nggak akan nyampe ya. Ya inilah story masa lalu saya yang berhubungan dengan oknum polisi ya. Ada komen seperti itu yang tadi di awal ngomong ya, jika Peggy bebas mbak mau ngapain ya nggak mau ngapain, setidaknya senang lah, setidaknya ada uh, rakyat kecil yang bisa dilindungi ya. Itulah ya, mungkin kalau sampai dulu saya ada yang mungkin nggak sampai akan sekolah di tempat yang tidak waras ya.